Presiden Jokowi jawab SBY dan AHY. Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental? Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Saudara-saudara, sebenarnya pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagian besar rakyat menaruh harapan kepada program pembangunan manusia Indonesia. Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental? Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa infrastruktur menjadi fokus dalam pembangunan di negara kita Indonesia sekarang ini. Perlu saya sampaikan bahwa infrastruktur itu bukan hanya fisiknya, tetapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena dibangunnya infrastruktur. Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ini yang sering nggak kita sadari. Nah, kalau dikaitkan dengan utang yang membengkak, ya, 10 tahun dulu utang saya X. Utang itu kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi kita, dan ekonomi tumbuh. Artinya tidak keliru. Kalau dulu kami berutang, itu pun kami perhatikan betul, jangan sampai beban utang terhadap GDP kita itu berlebihan. Itu namanya debt to GDP ratio. 2005 dulu 56%, alhamdulillah kami turunkan tinggal sekitar 24%. Sekali lagi saya hanya mengingatkan, tolong dikontrol utang itu, dan berapa jumlah utang yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini selama 3,5 tahun. Supaya kelihatan jelek aja Presiden Jokowi, pemerintahannya, dan Menteri Keuangannya, gitu kan? Jadi bagi mereka yang mau memprovokasi, membuat hoak-hoak itu, atau membuat menghasut, mereka akan mengatakan, lihat-lihat utangnya naik. Dia cuma lihat satu sisi aja, dia tidak lihat seluruh ekonominya. Kalau sekarang ada yang mengatakan utang meningkat secara nominal, akan terus disebutkan ini mendekati 4.000 triliun, Indonesia sudah akan runtuh. Dan itu tidak hanya secara fisik, tapi juga dari sisi kemampuan kita untuk membuat sumber daya manusia Indonesia menjadi makin baik. Dan reformasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dari mulai memperbaiki birokrasi, mengurangi beban dari masyarakat dan beban dari dunia usaha, bagaimana regulasi itu disederhanakan, itu semuanya yang menjadi bahan. Nah, tentu di dalam Kementerian Keuangan yang disampaikan adalah bahwa APBN kita yang kita kelola sebagai uang kita itu dikelola untuk tujuan tadi, kemajuan masyarakat. Mereka melihat apakah ini hanya populis, apakah ini bisa berlangsung dan bertahan lama, sustainable, apakah dia dikelola secara transparan, bagaimana kita menjelaskan ke masyarakat berapa pajak kita terima, berapa kita belanjakan untuk apa, di mana, siapa yang dapat. Itu yang jadi salah satu kenapa kita dikenal sebagai negara reform. Dan tentu menteri dalam hal ini karena dikenal sebagai menteri terbaik, itu karena Indonesia adalah negara yang maju menuju kepada tadi kemajuan yang lebih baik. Oke, Indonesia. Kalau kita mau membandingkan secara nominal, negara yang utangnya paling tinggi itu Jepang, per kapitanya, nominalnya, atau bahkan Amerika yang disebut negara adidaya,
itu adalah negara-negara yang memiliki utang besar. Nah, apakah Indonesia akan menuju ke sana? Tidak. Kenapa? Karena undang-undang kita sudah jelas yang disebut fiscal rule, kita tidak boleh utang lebih dari 60% dari GDP kita. Jika para pemimpin menghormati dan menyayangi rakyatnya, maka rakyat juga akan menghormati dan menghargai para pemimpinnya. Senang kepada Bapak Jokowi. Mungkin ada yang senang, ada yang tidak senang, tapi kami pribadi sangat senang sama Bapak karena Bapak sudah membantu banyak masyarakat yang ada di desa-desa. Ya. Kotaku, kami bisa mendapat berkat yang luar biasa. Berkat ini kami terima dengan sepenuh hati. Tempatnya kami bandingkan dengan yang dulu, yang sekarang kami sudah enak. Dulu itu kami jalan, kasih naik celana, gulung, buka sepatu dari rumah turun. Sekarang kami sudah enak, Pak. Saya dapat itu paling saya syukur kalau saya mau ukur ini urus yang harganya mahal sekali, sampai belasan juta. Iya. Kalau sekarang berbayar apa gratis, Mak? Gratis. Gratis ya? Iya. Lama nggak, Mak? Tidak lama. Ini tidak ada 6 bulan, setengah tahun tidak. Ini mungkin 3-4 bulan ada baru saya dapat ini. Tidak pernah mau bayangkan kalau bisa bertemu dengan Bapak Presiden hari ini. Bisa terbiasa, bisa terjadi. Ini luar biasa, biasanya hanya bisa lihat lewat televisi saja. Tapi hari ini biasa suatu berkat untuk Mama bisa bertemu dengan Bapak negara. Sebelum itu kan tidak pernah presiden ke Papua. Bapak Jokowi baru berani ke Papua. Terus. Kalau sebelum itu aduh presiden kalau datang Papua itu anggap saja Tuhan mau turun. Puji Tuhan kita dapat pasar yang baru lagi. Kita sudah tidak jualan di becek-becek lagi. Sekarang kita jualan di atas karena Bapak Jokowi. Untuk Bapak, terima kasih Bapak untuk pembangunan yang begitu signifikan kami rasakan di Papua. Terima kasih banyak Bapak. Saya minta itu akan tetap diteruskan dalam beberapa tahun ke depan selama masa jabatan Bapak. Dan terima kasih Bapak karena sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi role model bagi kami. Dan juga semoga Bapak tidak bosan-bosan untuk datang terus mengunjungi kami di tanah Papua. Bapak orangnya baik, maksudnya sampai bisa ke Papua sini setiap hari, itu maksudnya bukan tiap hari tapi tiap kali begitu. Tidak seperti presiden-presiden yang lain toh. Harapan kami Jokowi bisa datang lagi kembali ke Papua dan bisa lihat pembangunan di Papua dan bisa lihat kami masyarakat di Papua supaya pembangunan di Papua lebih maju dan masyarakat pun mendapat imbasnya dan kami bisa lebih maju bersama pembangunan yang ada di sini. Pembangunan infrastruktur pada hakikatnya adalah membangun peradaban manusia, membangun daya saing yang kompetitif dan membangun rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Maluku Utara, PLH Bupati Halmahera Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara, dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara peresmian Terminal Bandar Udara Kuabang di Kecamatan Kau, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara siang ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Hormati Bupati Kabupaten Halmahera Utara, hadirin dan undangan yang berbahagia. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa infrastruktur menjadi fokus dalam pembangunan di negara kita Indonesia sekarang ini. Perlu saya sampaikan bahwa infrastruktur itu bukan hanya fisiknya, tetapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena dibangunnya infrastruktur. Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ini yang sering nggak kita sadari, bahwa infrastruktur itu membangun peradaban. Yang di Kecamatan Kau, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan prosesi pemukulan tifa dan pendatanganan prasasti. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, demikianlah acara peresmian Terminal Bandar Udara Kuabang di Kecamatan Kau, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Yang mana sih? Oh ini yang nyambut yang babang.